Yo, Minasan! Pertarungan ronde ke-7 Record of Ragnarok akan segera dimulai, di mana Qin Shi Huang, sang kaisar pertama Tiongkok, akan berhadapan dengan Hades, sang raja dunia bawah. Nah, kali ini saya akan mengulas sejarah dari sang kaisar pertama Tiongkok yang kehebatannya diakui dunia hingga hari ini. Bahkan setelah kematiannya 2200 tahun yang lalu, masih banyak orang yang mempelajari dan kagum atas pencapaiannya, terutama bagi warga Tiongkok. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cerita tentang kelahiran Qin Shi Huang sebenarnya membagongkan dan dipenuhi misteri hingga hari ini, Minasan. Menurut legenda Tiongkok, saat itu ada seorang negarawan sekaligus pedagang kaya yang bernama Lu Buwei. Nah, Lu Buwei ini bertemu dengan Pangeran Yiren. Saat itu Pangeran Yiren sedang disandera oleh negara Zhao. Lu Buwei sebagai pedagang yang tentu saja menghitung untung dan rugi, membandingkan jika ia bertani maka ia mendapatkan keuntungan 10 kali lipat. Kalau ia menjual emas, ia akan mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Dan jika ia menyelamatkan pangeran, maka ia mendapatkan keuntungan tak terhingga. Kalau Minasan sebagai pedagang, pilih yang mana nih? Tentu saja pilihan Lu Buwei adalah membantu Pangeran Yiren untuk meloloskan diri dari negara Zhao, lalu mengantarnya kembali ke negara asalnya, yaitu negara Qin. Tidak sampai di situ, Lu Buwei bahkan memberikan salah satu selir kesayangannya yang paling cantik kepada Pangeran Yiren. Tetapi selir cantik tersebut rupanya sedang hamil muda, dan Pangeran Yiren tidak mengetahuinya. Yang artinya anak yang berada di dalam kandungan selir cantik tersebut adalah anak dari Lu Buwei, bukan anaknya Pangeran Yiren. Setahun kemudian, atau pada bulan Februari tahun 259 sebelum Masehi, anak itu pun lahir dan diberi nama Ying Zhen, atau lebih dikenal dengan sebutan Qin Shi Huang. 13 tahun kemudian, Pangeran Yiren yang telah menjadi raja negara Qin dengan julukan Zhuang Xian meninggal dunia dan digantikan oleh Ying Zhen atau Qin Shi Huang yang masih sangat muda. Lalu bagaimana dengan Lu Buwei dan selir cantik itu? Lu Buwei dengan otak dagangnya yang mencari keuntungan saat menyelamatkan Yiren pun menjabat sebagai Perdana Menteri untuk Qin Shi Huang. Sementara selir cantik tersebut masih menjabat sebagai Ibu Suri. Tanpa ada yang mengetahui, diam-diam Lu Buwei serta Ibu Suri alias mantan selir tercantiknya itu masih menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan Qin Shi Huang, Minasan. Namun seiring berjalannya waktu, saat Qin Shi Huang beranjak dewasa, ia pun mencium aroma hubungan gelap dari Perdana Menteri dan ibunya itu. Akhirnya ia pun mengetahui bahwa Lu Buwei adalah ayah kandungnya. Qin Shi Huang pun memerintahkan ayah kandungnya untuk bunuh diri dengan cara meminum racun, lalu menghukum ibunya dengan cara diasingkan di suatu tempat terpencil. Nah, jika Minasan masih penasaran dengan cerita ini, silakan kalian beli buku yang berjudul Komik Riwayat Peradaban II yang ditulis oleh Larry Gonik. Sebab di komik itu dengan lugas menceritakan sejarah terbentuknya Tiongkok dengan cara yang konyol. Siapa sangka coba, pemimpin negara alias Qin Shi Huang adalah hasil dari selir cantik yang melayani dua orang penting sekaligus. Oke, kita lanjut Minasan. 9 tahun kemudian, saat Qin Shi Huang beranjak dewasa yaitu berusia 22 tahun, akhirnya ia pun mengambil alih penuh negara Qin dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai ambisinya. Ambisinya adalah menaklukkan 6 negara lain yang berada di dataran Tiongkok. Perang pun berkecamuk. Negara Qin yang besar dengan militer yang sangat kuat membuat 6 negara lainnya ketar-ketir. Pada tahun 221 sebelum Masehi, akhirnya Qin Shi Huang berhasil mengalahkan negara terakhir, yaitu negara Qi. Dan untuk pertama kalinya, Cina atau Tiongkok bersatu di bawah kekuasaan tertingginya. Ia pun diangkat sebagai Kaisar Cina pertama. Ia lalu mengubah namanya Ying Zhen menjadi Qin Shi Huang yang berarti Kaisar pertama yang berdaulat.
Sebagai seorang kaisar, Qin Shi Huang memulai reformasi birokrasi kekuasaan yang bertujuan untuk membangun pemerintahan terpusat. Ia kemudian menghapus kekuasaan feodal teritorial di Kekaisaran Cina dengan cara memaksa para pejabat dan bangsawan kaya untuk tinggal di ibu kota kerajaan yaitu Xianyang. Tujuannya agar gerak-gerik mereka dapat dengan mudah diawasi. Lalu Qin Shi Huang membagi wilayah kerajaan menjadi 36 distrik provinsi yang masing-masing memiliki pasukan militer dan gubernur. Kemudian Qin Shi Huang mulai membangun jalan raya, aturan berat timbangan, standar mata uang kerajaan, macam-macam peralatan, hingga lebar panjangnya sebuah kendaraan. Bahkan, Qin Shi Huang mengawasi langsung konstruksi jalan raya dan saluran-saluran air. Ia juga menetapkan sistem hukum yang seragam untuk seluruh Cina, bahkan standar bahasa dan tulisan resmi kerajaan. Tidak hanya itu, Qin Shi Huang memerintahkan semua buku yang tidak sesuai dengan ideologi otokratisnya untuk dibakar. Saking seramnya nih minasan, Qin Shi Huang juga mengubur 460 orang sarjana hidup-hidup loh. Wah, ngeri sekali. Ini membuatnya terkenal dalam banyak dokumen sejarah, terutama dalam catatan paham Konfusianisme. Tapi itu belum seberapa. Untuk menjaga perbatasan utara antara kekaisarannya dan Xiongnu, Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan dan penyambungan tembok serta pertahanan negara bagian utara. Nah, tembok inilah yang kita kenal sebagai tembok besar Cina. Dan diperkirakan 1 juta orang tewas dalam proyek pembangunan tembok besar Cina ini minasan. Kejam sekali ya Qin Shi Huang ini. Karena kekuasaannya yang besar, Qin Shi Huang ingin hidup selamanya. Beliau mempekerjakan tabib-tabib dan melakukan ekspedisi untuk mencari ramuan keabadian. Bahkan di tahun pertama kepemimpinannya, Qin Shi Huang sudah mempersiapkan makam bawah tanah yang luas. Makam bawah tanah itu dipenuhi monumen, artefak, hingga ribuan tentara dari tanah liat yang bernama terakota. Menurut Qin Shi Huang, para tentara itu akan mendampinginya untuk berkuasa di kehidupan selanjutnya. Kira-kira pertarungan di ronde ke-7 ini, apakah Qin Shi Huang akan mengeluarkan tentara terakotanya ya minasan? Kembali pada hasrat Qin Shi Huang untuk hidup abadi, perintah mutlak pun ia keluarkan kepada para tabib, ahli kimia, dan siapapun yang mengerti tentang ramuan. Perintah mutlak artinya tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Tidak banyak dari mereka yang datang menemui Qin Shi Huang untuk memberikannya ramuan hidup abadi. Namun, karena sudah jelas bahwa hidup kekal dan abadi itu tidaklah mungkin, maka para tabib atau ahli kimia itu pun akan dihukum mati jika terbukti ramuannya gagal minasan. Hingga akhirnya pada tahun kelima pemerintahan Qin Shi Huang, datanglah seorang ahli nujum bernama Xu Fu menghadap ke Qin Shi Huang. Ia pun berkata bahwa untuk bisa mendapatkan obat keabadian, seseorang harus membawa perjaka dan perawan untuk meminta obat itu kepada dewa di samudera. Maka Qin Shi Huang kemudian mengutus Xu Fu untuk memilih perjaka dan perawan terbaik yang jumlahnya ratusan orang, lalu pergi ke samudera untuk mencari sang dewa. Sayangnya, obat tersebut tak pernah ditemukan, dan Xu Fu tak pernah kembali dari perjalanannya mencari ramuan untuk hidup abadi. Qin Shi Huang pun wafat pada 10 September 210 sebelum Masehi saat berkeliling Tiongkok. Penyebab kematiannya kemungkinan besar karena keracunan merkuri yang merupakan isi dari banyak percobaan dalam pembuatan ramuan abadinya. Jasadnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman raksasa yang dipahat dari gunung. Kompleks ini kemudian dikenal sebagai Kompleks Makam Kaisar Qin. Bahkan makam tersebut dijaga oleh pasukan terakota yang setidaknya berjumlah 8.000 patung tentara seukuran manusia yang setiap patungnya adalah individu karena memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pasukan terakota ini dilengkapi dengan kereta kuda dan senjata. Qin membangun ini untuk menjaganya di alam baka nanti.
Dan mungkin juga untuk menaklukkan surga seperti apa yang ia lakukan di bumi. Jasa Qin Shi Huang memang sangatlah besar bagi peradaban Cina. Namun sebagai manusia, ia adalah orang yang sangat kejam. Hanya soal cara pandang saja jika melihat Qin Shi Huang dengan pencapaian monumentalnya ataukah sebagai tirani yang kejam. Terlepas dari semua kejahatannya, sosok kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, tetap dianggap mulia bagi rakyat Tiongkok loh minasan. Menurut saya pribadi sih wajar jika Qin Shi Huang yang memiliki sejarah umat manusia yang paling menarik ini diangkat sebagai perwakilan petarung di Record of Ragnarok. Sang mangaka pasti akan menceritakan masa lalunya ini loh minasan. Wah, jadi tidak sabar mau melihat penggambaran karakter selir cantik itu. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Dah.